Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Musriatun dalam pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kompetensi yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait kata ganti yang kita gunakan dalam teks laporan percobaan. Jika kita melakukan sebuah percobaan, maka kita akan menemukan hal-hal yang bagaimana diri kita sebagai penyaji sebuah materi, sebagai penulis sebuah teks laporan percobaan menggantikan diri kita di dalam teksnya. Apa kata gantinya? Maka penjelasan berikutnya menjadi lebih detail lagi. Silakan ikuti penjelasan selengkapnya. Baiklah, anak-anak yang saya sayangi, hari ini kita akan belajar tentang kata ganti dalam teks laporan percobaan. Kata ganti atau sering disebut sebagai pronomina adalah jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Jadi tidak disebut Aminah, Santi, tapi menggunakan kata yang lain sebagai kata pengganti Aminah dan Santi. Nah, kita pelajari dulu tentang jenis kata ganti. Yang pertama, kita kenal ada yang namanya kata ganti orang. Kata ganti orang disebut juga sebagai pronomina persona. Kata ganti orang ada 3. Yang pertama, orang pertama atau diri sendiri. Orang kedua, yaitu orang yang diajak bicara. Dan orang ketiga, atau sering diibaratkan sebagai orang yang dibicarakan. Jika itu orang yang berbicara, jika orang itu satu, maka kata gantinya adalah saya, aku, daku. Jika orangnya lebih dari satu, maka dinamakan sebagai jamak, kata gantinya adalah kita dan kami. Selanjutnya, kalau orang kedua, yaitu orang yang diajak bicara. Biasanya kita menyebut orang yang diajak bicara jika orangnya hanya satu, kita sebut dengan kata kamu. Lebih dihormati dengan kata Anda atau dengan kata kau. Nah, jika orangnya lebih dari satu, maka kita menyebutnya kalian. Nah, misal kamu sedang dalam the kelas, itu kan orangnya lebih dari satu. Kami menyebutnya kalian atau kamu sekalian. Selanjutnya, kata ganti orang ketiga. Orang ketiga berarti orang yang kita bicarakan. Tidak ada di antara aku sebagai orang pertama dan tidak ada dan kamu sebagai orang yang diajak bicara, maka dinamakan sebagai orang ketiga. Kata gantinya adalah ia, dia, beliau. Jika banyak, kata gantinya adalah mereka. Selanjutnya, jenis kata ganti yang kedua adalah kata ganti penanya. Berfungsi untuk menggali informasi dari suatu kejadian. Misalnya, kita mau menanyakan tentang waktu, maka kata gantinya adalah kapan. Kemudian, kita mau menanyakan tentang tempat, kita akan bertanya dengan kata ganti di mana, ke mana. Kalau kita mau menanyakan orang, kata gantinya adalah siapa atau apa. Selanjutnya, pada keadaan tertentu kita akan bertanya dengan kata bagaimana, kenapa, mengapa. Nah, itu adalah jenis kata ganti penanya. Kata ganti yang ketiga adalah kata ganti pemilik atau kepunyaan, atau yang sering disebut juga sebagai pronomina possessiva. Nah, kata ganti pemilik itu ada 5. Perhatikan, ku itu milikku, mu kata ganti mu, terus kata gantinya kata ganti kami dan mereka. Contohnya misalnya bukuku
baru. Nah, berarti kepemilikannya adalah aku. Kemudian rumahmu indah. Rumah itu adalah milikmu. Nah, kamu itu adalah kata gantinya. Kemudian pakaiannya. Nya itu merujuk pada kata ganti orang ketiga. Berikutnya kami, alamat kami. Itu adalah kata ganti pemilik. Selanjutnya sepeda mereka kembar. Nah, mereka itu adalah kepemilikan bersama. Selanjutnya, jenis kata ganti yang keempat adalah kata ganti penghubung. Pada kata ganti penghubung yang bisa digunakan adalah yang, menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Perhatikan soal berikut. Rumah yang berwarna hijau itu selalu ramai oleh anak-anak. Yang dibicarakan adalah rumah. Rumah yang mana? Rumah yang berwarna hijau itu. Itu adalah sebagai penghubungnya. Yang. Selanjutnya, kata ganti yang kelima adalah kata ganti penunjuk. Jika kita menunjuk sesuatu yang sifatnya umum, itu menggunakan kata ini, itu. Kemudian penunjuk yang menunjukkan tempat, ada kata sana, sini, situ, ke sana, ke sini, ke situ, di sana, di sini, di situ. Itu adalah kaitannya sama tempat. Selanjutnya, penunjuk hal ihwal. Nah, itu loh, yang begini, begitu. Begini loh maksudku, begitulah yang kumaksudkan. Nah, misalnya seperti itu. Itu yang namanya kata ganti penunjuk. Selain kelima jenis kata ganti tadi, ada kata ganti yang keenam yang namanya kata ganti tak tentu. Namanya juga tak tentu, yang digantikan tidak terlalu jelas. Yang seperti apa sih ini? Menunjukkan sesuatu yang sifatnya masih belum diketahui dengan jelas. Mari kita lihat contohnya kata ganti tak tentu. Di antaranya sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Tergantung yang dibicarakan sebelumnya. Seseorang. Nah, seseorang juga belum mengacu pada siapapun kecuali ada kalimat yang berikutnya atau yang sesudahnya. Barang siapa. Nah, rujukannya kemana itu? Kata gantinya di arahnya siapa belum jelas juga. Demikian pula kata masing-masing dan para. Dari semua jenis kata ganti ini yang digantikan adalah sesuatu yang belum jelas. Selanjutnya ada jenis kata ganti pronomina intratekstual dan ekstratekstual. Yang seperti apakah itu? Pronomina intratekstual adalah menggantikan kata benda yang ada dalam bacaan. Dalam bacaan, jadi kata benda itu ada di dalam kalimat tersebut. Misalnya, dengan kelembutan suaranya, Amelia meluluhkan hati kedua orang tuanya. Ada kata gantinya, ada kata ganti orang Amelia, maka amnya merujuk pada kata Amelia. Yang seperti ini namanya pronomina intratekstual. Nah, yang selanjutnya adalah pronomina ekstratekstual. Ekstra menggantikan benda yang terdapat di luar bacaan. Contohnya, itu yang membuat Indri selalu gusar selama sepekan ini. Itu tidak ada yang dirujuk di sana dalam kalimat yang tertera di situ. Itu di mana? Itu mengacu ke siapa? Tidak jelas dan tidak ada dalam kalimat tersebut, maka dinamakan sebagai pronomina ekstratekstual. Nah, demikian adalah penjelasan tentang kata ganti. Berbagai kata ganti ini sering kita nemukan di dalam teks laporan percobaan. Misalnya nih, ada kalimat di bagian simpulan atau di struktur simpulan ada kalimat begini. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa kita dapat menghilangkan lemak dan minyak pada suatu benda termasuk air. Nah, coba cermati.
Dari kalimat ini ada kata ganti apa? Ayo. Baik, kata gantinya apa saja? Silahkan didata. Oke. Mudah-mudahan memahami apa yang saya jelaskan. Selamat belajar. Oke, anak-anak, tadi itu penjelasan terkait kata ganti dalam teks laporan percobaan. Untuk lebih jelasnya, mendampingi materi dengan video ini, silahkan kamu buka materi yang saya lampirkan. Setelah itu, jangan lupa ada tugas yang harus kamu kerjakan. Ulangan atau tugas ini kuisis, disajikan dengan ringan, hanya 10 soal, kerjakan dengan semangat dan hasil yang terbaik ya. Jangan lupa tetap semangat, stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.